Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fatia, NIM 2104308. Baiklah, perkenalkan nama saya Kamilia Mufida dengan NIM 210434042. Perkenalkan nama saya Farid Arsy Ibrahim dengan NIM 210430085. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas proyek minggu ke-8 tentang pemetaan aktivitas utama Al-Fatih Mobilindo. Baiklah, kepada Kamil, silakan untuk memaparkan poin-poinnya. Baik, terima kasih kepada Tia atas waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek minggu ke-8 mengenai pemetaan aktivitas utama Al-Fatih Mobilindo. Nah, sedikit latar belakang, Al-Fatih Mobilindo berada di Jalan Bypass kilometer 10 nomor 59 di Kota Padang. Nah, entitas bisnis ini bergerak di bidang jual beli mobil bekas yang sudah berdiri sejak 2019 dan didirikan oleh pemilik usaha yaitu Bapak Suhatris. Entitas bisnis ini memiliki 3 karyawan dan 1 pemilik usahanya. Nah, adapun aktivitas rutin Al-Fatih Mobilindo ini terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus penggajian yang kami teliti. Nah, siklus pendapatan. Ini merupakan siklus pendapatan dari Al-Fatih Mobilindo. Nah, pada siklus pertama itu ada customer. Pada saat calon pelanggan datang yang memiliki rencana untuk membeli, karyawan Al-Fatih Mobilindo akan mengarahi dan melayani calon pelanggan dengan memperlihatkan produk mobil bekas yang ada di showroom. Kemudian, setelah terjadinya negosiasi harga dan pemberian diskon, dan calon pelanggan merasa cocok dengan harga dan produk yang diinginkannya, maka terjadilah transaksi. Nah, kemudian ada permintaan. Terjadinya permintaan dari calon pelanggan akan produk yang dipilihnya. Nah, setelah adanya permintaan, maka adanya pembayaran. Nah, pelanggan membayar sejumlah uang yang telah disepakati, baik itu secara tunai, bayar langsung di toko, atau via transfer, ataupun secara kredit dengan sistem DP, yang kemudian diproses sistem kreditnya melibatkan pihak penyedia dana atau pinjaman atau vintage. Nah, siklus keempat yaitu adanya respon atas permintaan. Al-Fatih Mobilindo merespon dan menyetujui transaksi tersebut. Nah, kemudian Al-Fatih Mobilindo mengeluarkan kwitansi penjualan. Karyawan Al-Fatih Mobilindo mengeluarkan kwitansi penjualan atas transaksi tunai dengan mengonfirmasi terlebih dahulu saldo rekening yang transfer kepada pemilik usaha. Jika sudah masuk, maka kwitansi akan dikeluarkan. Nah, yang kedua, jika melalui uang tunai, maka uang dihitung dengan teliti secara manual. Nah, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka pembeli akan memberikan sejumlah DP kepada Al-Fatih Mobilindo, yang kemudian setelah itu Al-Fatih Mobilindo menghubungi pihak penyedia dana atau pinjaman bahwasannya customer tersebut telah melakukan pembayaran DP. Nah, siklus selanjutnya yaitu penyerahan produk yang dijual, Al-Fatih Mobilindo ini kepada pelanggannya. Nah, kemudian ada penerimaan produk yang dibeli. Penerimaan produk yang dibeli ini yang produknya diterima oleh pelanggan. Nah, pada tahap siklus selanjutnya, yaitu ada siklus penjualan. Nah, transaksi penjualan kemudian diinput, di mana transaksi penjualan diinput di dalam buku harian perusahaan. Di dalam buku harian perusahaan ini diatur oleh karyawan bagian keuangannya. Nah, untuk komisi sendiri atas karyawan yang berhasil mencapai target penjualannya akan dicatat dan kemudian ditambah dalam penerimaan gaji bulan depannya. Nah, kemudian ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini mencatat mobil bekas yang keluar dari persediaan atau showroom yang terjual. Nah, kemudian ada siklus persediaan. Mencatat mobil bekas yang keluar dan melakukan penginputan barang yang akan yang kemudian diberikan kepada bagian pengeluaran. Sekian pemaparan saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Kamil. Pada siklus pengeluaran akan dibacakan oleh saya sendiri. Ini merupakan siklus pengeluaran dari Al-Fatih Mobilindo. Berikut penjelasannya. Pada pemasok berasal dari orang-orang yang hendak menjual mobil bekas pakaian ke Al-Fatih Mobilindo. Pemasok mobil bekas entitas bisnis ini tidak bersifat tetap. Kedua, produk mobil bekas. Produk dinegosiasikan untuk pembelian dengan nominal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketiga, pembelian tunai atau kredit. Ketika terjadinya kesepakatan, maka ditentukan apakah mobil bekas itu dibeli secara tunai atau kredit dengan mempertimbangkan keputusan pemilik bisnis. Selanjutnya, pembelian mobil bekas. Kemudian terjadilah deal yang disepakati oleh pemilik usaha untuk membeli. Pada pembayaran, apabila sudah deal, pemilik usaha mengirimkan sejumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian mobil bekas tersebut. Selanjutnya, buku harian perusahaan. Transaksi pembelian tersebut kemudian dicatat dalam waktu harian perusahaan oleh karyawan keuangan kepercayaan. Pada siklus persediaan, bagian persediaan mencatat adanya mobil bekas masuk sebagai persediaan barang dagang, sekaligus berperan menyampaikan bahwa telah keluar mobil bekas akibat transaksi penjualan sebelumnya oleh bagian pendapatan atau penjualan. Pada siklus pendapatan, memberitahukan kepada bagian persediaan bahwasanya mobil bekas telah terjual dan mengonfirmasikan ke bagian persediaan apakah produk tersebut sudah dimiliki orang atau belum. Baiklah, untuk siklus penggajian yang dibacakan oleh Farid Arasi. Pada Farid disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu siklus penggajian. Berikut merupakan siklus penggajian dari Al-Fatih Mobilindo. Penjelasannya, yang pertama itu ada pada bagian keuangan. Bagian keuangan ini melaporkan kepada pemilik usaha mengenai pembayaran gaji karyawan beserta dengan bonus yang telah dikumpulkan. Selanjutnya pemilik usaha, yaitu laporan penggajian. Pemilik bisnis menerima laporan tersebut dan membuat keputusan terkait pembayaran gaji. Kemudian transfer gaji karyawan. Setelah diputuskan, pemilik usaha melakukan transfer atau penarikan uang untuk membayarkan sejumlah gaji dan bonus untuk karyawan secara langsung. Di mana karyawan pada saat informasi penggajian, karyawan menerima laporan hari penggajian diterima. Kemudian pembayaran sejumlah gaji dan bonus. Karyawan menerima gaji yang diperoleh dari pemilik usaha secara langsung. Selanjutnya yaitu internal control. Pada siklus pendapatan Al-Fatih Mobilindo, ada internal control yang harus dilakukan karena ada beberapa peluang yang akan menyebabkan terjadinya fraud atau kecurangan atau penipuan. Berikut adalah kelemahan sistem informasi akuntansi terhadap siklus pendapatan. Yang pertama, pencatatan atas penjualan dicatat dengan sistem manual dan kurangnya perangkapan dokumentasi atau mendokumentasikan setiap transaksi. Yang kedua, tidak adanya pembatasan tugas atau pemetaan tugas dan kewenangan masing-masing karyawan. Yang ketiga, pencatatan secara manual memberikan peluang akan penggelapan uang yang dilakukan oleh oknum karyawan. Solusi internal control, yang pertama, lakukan pemisahan tugas yang terintegrasi. Yang kedua, lakukan perangkapan pendokumentasian dokumen-dokumen penting pada setiap bagian departemen. Yang ketiga, pencatatan mulai dicatat dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi walaupun masih menggunakan manual. Masih banyak software yang dijual dengan harga murah. Atau aplikasikan autorisasi pada setiap pengendalian departemen agar tidak ada sembarang orang dapat bertindak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farid Aras Ibrahim. Baiklah, yaitu yang dapat kami sampaikan pada penjelasan materi kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.